itu ada perkawinan seri, 3 perkawinan seri. Jadi bujang sama dara menikah, berkumpul, dan kemudian mempunyai anak. Punya anak 1, menikah lagi. Yang kedua, tidak tercatat juga. Punya anak juga, yang nomor 1 itu punya anak. Kemudian 3, yang istri kedua punya anak 3 juga. Dan yang akhirnya menikah lagi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yasser Arafat, Sarjana Hukum, Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama Kaimana. Kali ini adalah episode kesekian kali dari podcast Pengadilan Agama Kaimana TV tahun 2024. Sekaligus ini adalah podcast perdana di tahun 2024. Hari ini saya bersama kembali dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, SHM Hum. Beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Selamat datang kembali Bapak di Kaimana. Terima kasih. Ini adalah kali kedua saya berkesempatan untuk mewawancarai langsung beliau sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Yang sebelumnya saya sempat juga mewawancarai beliau pada tahun 2023 lalu. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk berdiskusi singkat dalam episode podcast PA Kaimana TV tahun 2024. Langsung saja, hari ini Bapak berada di Pengadilan Agama Kaimana secara langsung menyaksikan bagaimana progres pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kaimana yang sebelumnya mulai dilaksanakan di tahun 2023, lalu kemudian berlanjut di tahun 2024. Kemarin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak sendiri, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat beserta Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sempat mengunjungi lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kaimana. Bagaimana kemudian Bapak melihat progres pembangunan hingga saat ini? Alhamdulillah, memang benar kami sebenarnya berempat dengan istri sendiri, di samping sekretaris dan kepala bagian umum dan keuangan. Dan alhamdulillah, Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Perjalanan kali ini sempat terhambat sedikit dari Manokwari itu pas mau landing di Sorong, itu pesawatnya naik lagi. Kita sudah ketar-ketir dan sekira 15-20 menitan di udara naik lagi, akhirnya kembali lagi. Alhamdulillah. Dan sampai di Bandara Kaimana juga ada sedikit, sehingga delaynya lebih kurang 1 jam. Iya. Dan kebetulan juga kami bersama Bapak Bupati Kaimana dalam satu pesawat, dan kami diterima oleh beliau di ruang pertemuan bandara. Setelah itu kami langsung melihat pembangunan daripada gedung Pengadilan Agama Kaimana itu, yang kami waktu itu lupa perletakan batu pertama yang bersama dengan wakil bupati. Waktu itu Pak Bupatinya berhalangan, dan ternyata dari hasil pengamatan itu lebih kurang 54% ya, itu sudah, dan bahkan melampaui batas, sehingga ada nilai plusnya 19, deviasi 19% gitu. Itu kita apresiasi kepada pemborongnya. Semoga ke depan tidak ada kendala, bahkan lebih cepat daripada target yang dikehendaki. Meski demikian, ada catatan-catatan yang mesti dibenahi dan diterima oleh pemborong, mitigasi risiko. Ya, ini ketika itu ada penghalang
ventilasi udara itu di ruang santai, ruang di atas untuk itu ternyata cuma 90 cm dan ditindaklanjuti oleh Pak Sekretaris dan Kabag, ternyata disepakati sanggup menambah 30 cm jadi 120 cm untuk itu. Alhamdulillah bisa memungkinkan ke depan. Jadi kami atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sangat mengapresiasi terhadap pembangunan gedung Pengadilan Agama Kaimana, dan insya Allah harapan ke depan tadi, jadi segera tahun ini PA Kaimana yang bertempat di sini bisa pindah ke gedung yang baru. Semoga karyawan semuanya mendukung itu dengan sikap, dengan keadaan semuanya sepakat untuk saling mendoakan untuk lebih baik lagi. Itu kami harapkan. Iya. Itulah tadi bagaimana pandangan singkat terkait dengan progres pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kaimana menuju gedung prototipe layaknya pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kesempatan kali ini juga beliau Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat juga berkesempatan untuk melaksanakan sharing session dengan LPP RRI SP Kaimana yang pada tahun 2024 ini baru pertama kali dicanangkan program bekerja sama dengan MOU semenjak terbentuknya Pengadilan Agama Kaimana. Mohon izin Bapak memberitahukan bahwa Pengadilan Agama Kaimana baru bekerja sama dengan MOU pada tahun 2024 ini. Dan memang salah satu bentuk kerjasamanya adalah melaksanakan dialog, baik itu setiap minggu, setiap 2 kali seminggu dan sebagainya, guna memberikan keterbukaan informasi publik yang seluas-luasnya, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana. Dan hari ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mendapatkan episode khusus dari LPP RRI SP Kaimana untuk mengupas sedikit bagaimana kemudian solusi terkait dengan perkawinan tidak tercatat. Boleh kemudian Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sedikit mengulas kembali apa kemudian yang menjadi sharing session di LPP RRI SP Kaimana terkait dengan solusi perkawinan tidak tercatat. Baik, itu terinspirasi ketika kami bertemu dalam sidang di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, jadi Pengadilan Agama Sorong, di Sorong Selatan, itu ada perkawinan seri, 3 perkawinan seri. Jadi bujang sama dara menikah, berkumpul, dan kemudian mempunyai anak. Punya anak 1, menikah lagi. Yang kedua, tidak tercatat juga. Punya anak juga, yang nomor 1 itu punya anak. Kemudian 3, yang istri kedua punya anak 3 juga. Dan yang akhirnya menikah lagi yang ketiga. Jadi 2. Dan itu ada 8, 1 rumah, 3 orang istri, 8 anak. Dan saya berbicara dengan yang bersangkutan ketika saat mau di sidang penetapan isbat nikahnya. Dan kebetulan kami berada di musola beliau, dan ternyata bagaimana? Itu status hukumnya harus jelas. Sehingga itu karena wilayah hukumnya sulit, sehingga tadi kami memberikan pencerahan dari awal itu kasusnya seperti apa, mensikapi dari pengadilan agama. Juga ketika berada di WOSI distrik Wisol bukan WOSI, Wisol gitu. Dan perjalanan itu terhambat dengan adanya melalui speedboat yang banyak kendala angin dan sebagainya. Sehingga kita itu mendampingi Pak Gubernur, PJ Gubernur. Ternyata kepala distriknya mewanti-wanti, Bapak terima kasih, ini kami banyak yang memang belum jelas status pernikahan. Bukan karena yang para pihak itu tidak bisa mencatatkannya. Saat mereka sudah kebelet
dan sudah siap pernikahan, tapi staf ataupun kepala KUA, bukan mendistribusikan kepala KUA ya, itu fakta membuktikan bahwa mereka tidak bisa dicatatkan oleh petugas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 2-nya itu ayat 2 itu yang dinyatakan perkawinan adalah sah ya apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan kepada itu ayat 2-nya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Nah, itu tidak ada petugas untuk itu. Sehingga dalam pertanyaan tadi juga bagaimana solusinya? Kami bilang kondisi di Sorong itu tidak jauh berbeda dengan kondisi Kaimana yang daerahnya terpencil dan yang memerlukan distribusi atau transportasi speed dan laut. Dan itu mereka akan kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga kata Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung bahwa negara harus hadir untuk itu. Jadi alhamdulillah kami dengar dari Pengadilan Agama Kaimana untuk tahun ini anggaran untuk sidang di luar pengadilan itu sudah meningkat, insya Allah. Meskipun belum semuanya dalam konsep hukum Islam la yadruku kulluh la yatruku kulluh. Kalau belum bisa untuk yang banyak, ya sedikit juga jangan ditolak. Itu prinsipnya. Mudah-mudahan teman-teman di Pengadilan Agama Kaimana tetap eksis dan siap untuk membantu para pihak, orang-orang yang membutuhkan kepastian hukum. Iya, memang sangat tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan tidak tercatat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana, masih tergolong sangat tinggi. Itu membuktikan bahwa sepanjang tahun 2018 semenjak terbentuknya Pengadilan Agama Kaimana hingga tahun 2023, perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Kaimana adalah perkara didominasi oleh perkara isbat nikah. Dan itu membuktikan bahwa banyak masyarakat yang kemudian belum diakui secara hukum perkawinannya. Oleh karena itu, tema yang diusung hari ini oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melalui live bersama dengan LPP RRI SP Kaimana sangat bermanfaat dan sangat memberikan informasi bagaimana kemudian solusi-solusi atau bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh agar perkawinan dapat dicatatkan, atau bagaimana kemudian solusi sehingga perkawinan itu bisa dicatatkan. Mungkin sebagai bagian akhir dari diskusi singkat malam hari ini, apa kemudian pesan, apa kemudian harapan Bapak kepada Pengadilan Agama Kaimana khususnya dan seluruh satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara umum mengawali tahun 2024 ini, mengingat bahwa tahun 2024 baru saja selesai di bulan Januari dan memasuki awal Februari. Apa kemudian pesan harapan Bapak terhadap Pengadilan Agama Kaimana dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan, dalam hal meningkatkan kualitas SDM dan sebagainya? Baik, saya hanya mengutip salah satu ayat Al-Quran dari surah Ad-Duha, Faiza Alam Nasr ya. Maaf saya lupa. Faiza farogta fansob wa ila rabbika fargob. Jadi ketika Anda sudah selesai mengerjakan sesuatu, maka berbuatlah yang lain. Nah, poin statement ini artinya 2023 sudah lewat. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya harus kita kerjakan yang lebih, yang baru dan sebagainya. Kemudian dari situ kita tetap faiza farogta fansob wa ila rabbika fargob. Dan kita harus berharap semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Rencana pembangunan gedung pengadilan agama Kaimana itu diperkirakan sekira bulan Juli Agustus. Ya. Semoga itu on schedule ya. Tidak ada kendala pasokan dan sebagainya. Dengan begitu, semoga
aparatur pengadilan agama Kaimana sudah siap untuk mengisinya, melayani jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan meskipun demikian, keberadaan gedung pengadilan agama yang lama tetap masih eksis selama gedung itu belum ditempati. Itu. Jadi poinnya adalah faiza farogta. Kalau udah selesai, fansob. Kerjakan yang baru, kerjakan yang lain. Kemudian wa ila rabbika farghab. Poinnya cuma itu. Kita bekerja dan bekerja, kemudian mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir juga saya kutip tadi di dalam wawancara itu dengan konsep malam ini yang kita memperingati 27 Rajab Isra Mi'raj. Itu pengertian Isra itu asro, berjalan di tengah malam. Artinya kita beraktivitas, itu semua karyawan berbuat itu dengan senyap. Tidak melihat akan karena atasan, tidak melihat harapan untuk dapat poin. Asro. Kemudian Isra dan Mi'raj. Nah, itu pekerjaannya untuk apa? Meningkatkan status, meningkatkan hasil, meningkatkan semua produktivitas itu ditingkatkan semua. Jadi Isra Mi'raj. Jadi konsep orang Islam adalah selalu berisra dan Mi'raj. Ya. Itu harapan kami. Meskipun di wawancara di Pengadilan Agama Kaimana, kami harapkan juga teman-teman aparat di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat itu akan melaksanakan ini insya Allah. Dan pemirsa yang mendengarkan ini, para pencinta TV Mania Kaimana itu insya Allah akan berlomba-lomba pekerjaan yang jauh lebih baik ke depan. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita kerjakan dan mendapatkan tentunya reward dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itulah tadi pesan dan harapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengawali tahun 2024. Yang bisa saya kutip adalah jangan pernah berhenti untuk mengerjakan sesuatu. Jika sudah selesai, maka kerjakan kegiatan yang lain. Semoga ini awal babak yang baru untuk Pengadilan Agama Kaimana khususnya dan seluruh satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada umumnya. Mungkin cukup sekian diskusi singkat kita malam ini bersama PA Kaimana TV. Saya Yasar Arafat, Sarjana Hukum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.